Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para bapak hadirin sekalian, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya tentunya orang yang pernah membantu almarhum pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah. Dan pada malam hari ini saya bersaksi bahwa almarhum min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Para bapak hadirin sekalian, kenapa saya katakan almarhum ini termasuk min ahlil khair? Karena di mata saya almarhum ini sudah bahagia, almarhum sudah senang, almarhum sudah enak berada di alam barzakh. Kita belum tentu. Walaupun almarhum ini wafatnya, matinya terkena virus COVID-19. Oleh karena itu di kesempatan ini saya memberikan 3 catatan kebahagiaan almarhum. Kebahagiaan pertama, almarhum ini tutup mata dengan membawa agama Islam sempurna. Jarang Pak ya, orang mati sudah haji, jarang. Apalagi lagi corona. Banyak nggak yang mati belum apa? Haji, banyak. Tetapi almarhum ini Pak, tutup mata sudah sempurna dia punya rukun Islam. Sudah Allah sempurnakan ketika pada tanggal 9 Zulhijjah almarhum tahun 2018 dilantik oleh Allah di padang Arafah, disematkan oleh Allah dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi siapa saja yang datang ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah berwukuf, maka orang ini sudah disematkan, dilantik oleh Allah sebagai muslim yang agamanya sempurna. Alhamdulillah. Maka keluarganya, anak mantunya, istrinya nggak perlu disedihkan lagi, nggak perlu. Karena almarhum ini pulang kampung dengan membawa kebahagiaan. Banyak orang-orang yang terkena virus corona mati bergelimpangan, tetapi belum sempat melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kelebihan almarhum Pak yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, virus corona ini memang sejak mulai ada itu Pak, WHO sudah menyatakan sebagai pandemi global. Apa pandemi global Pak? Wabah yang sangat dahsyat
wabah yang mematikan secara massal. Itu namanya pandemi global. Sampai hari ini Pak, umat manusia akibat virus corona ini yang meninggal tercatat 4 juta orang lebih. Tapi ini masih kecil Pak, dibanding 100 tahun yang lalu, 1918 sampai 1920, 100 tahun yang lalu terjadi juga wabah yang mematikan seluruh umat manusia di dunia, yaitu wabah flu Spanyol. Selama 2 tahun flu Spanyol itu melanda dunia, berapa jiwa Pak yang mati? 50 sampai 100 juta jiwa. Jadi kalau kita ini 2 tahun baru 4 juta Pak ya, masih banyak nggak kurangnya? Nah, masih banyak kalau dibanding 100 tahun yang lalu. Para bapak hadirin hadirat sekalian, jadi datangnya corona buat kita adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya corona ini bukan menjadi azab, tetapi corona ini, wabah ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang Allah buat orang-orang yang beriman. Tapi wabah ini akan menjadi azab buat orang-orang yang bermaksiat, buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, dengan berpulang rahmatullah almarhum ini menjadi nasihat buat kita. Hari ini beliau dipanggil oleh Allah. Besok kita apa? Nyusul. Pasti nggak Pak nyusul? Pasti. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, itu kebahagiaan pertama, bahwa almarhum di mata Allah sebagai seorang muslim yang sempurna agamanya. Ini Pak percis seperti Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi haji tahun 10 Hijriah. Nabi haji tahun 10 Hijriah. Nabi hajinya 1 kali, yaitu haji pertama, yaitu haji terakhir, disebut dengan haji apa? Wada. 3 bulan setelah pulang haji, Nabi tutup mata. Artinya Nabi sudah sempurna menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul. Kita pengen begitu Pak. Ketika kita mati kembali menghadap Allah, agama kita sudah sempurna. Makanya Allah wasiatkan sama kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau matikan kami ya Allah, kecuali kami dalam keadaan beragama Islam yang sempurna. Jadi minta Pak ya, minta sama Allah supaya kita mati dalam keadaan beragama Islam, dan Islamnya Pak sempurna karena telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Para bapak hadirin sekalian, kemudian kebahagiaan yang kedua, almarhum ini mati dalam keadaan terkena COVID. Orang anggap Pak ya, kalau kena COVID itu orang takut, bahkan nyaris, ya Allah, jangan sampai gua mati kena COVID gitu Pak. Padahal
Orang yang mati terkena COVID itu Pak, mati terkena COVID atau terkena wabah, tepatnya terkena wabah Pak, itu tercatat sebagai mati syahid. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-syuhada'u khamsatun, al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 5 kata Nabi. Yang pertama, orang yang mati karena ta'un, wabah. Kalau dalam bahasa WHO namanya pandemi global, karena wabahnya mematikan banyak orang dengan waktu bersamaan, dan bukan Indonesia saja, seluruhnya. Maka disebut apa tuh? Ta'un. Jadi orang-orang yang mati terkena wabah ta'un ini Nabi nyatakan sebagai orang yang mati syahid. Dan ini kebahagiaan Pak buat almarhum, karena meninggalnya dinyatakan positif apa? COVID. Jadi orang-orang yang beriman mati terkena wabah, maka dia tercatat orang yang mati apa? Syahid. Oleh karena itu Pak, di dalam beberapa kitab fikih, termasuk kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan bahwa mati syahid itu ada 3 macam. Mati syahid itu ada 3 macam. Pertama, syahidun fid dunya wal akhirah. Ada orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Yang kedua, syahidun fid dunya faqat. Ada orang mati syahid di dunia saja, tapi tidak di akhirat. Dan yang ketiga, ada orang yang mati syahid, syahidun fil akhirah, syahidnya di akhirat. Orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat, ini adalah orang yang mati di medan perang, seperti perang Uhud, perang Khandaq, perang melawan kafir, perang mempertahankan akidah. Ini orang ini mati syahid, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung masuk apa? Liang kubur. Karena pakaiannya, darahnya itu akan menjadi apa? Saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang kayak gini Pak ya, kita belum nemuin, kecuali barangkali sekarang ini buat masyarakat yang ada di Palestina, yang mereka sedang apa? Berjuang mempertahankan daulah atau negaranya Palestina, terutama Masjidil Aqsa yang diambil alih oleh Zionis Israel. Mereka mati-matian memperjuangkan Masjidil Aqsa. Mati itu tercatat syahid di dunia wa syahid fil akhir. Beberapa minggu yang lalu saya kedatangan kantor saya, Pak ya, rumah saya kedatangan orang Palestina. Yang satu sudah bapak-bapak, yang satu masih muda. Tinggalnya di Gaza ya, di Gaza. Kalau di Giza di Mesir, Gaza. Di Gaza sama ke Quds, Pak, ke Aqsa itu sekitar 50 km. Jahatnya orang Yahudi, Pak, tidak boleh, Pak, orang-orang Palestina itu bepergian ke kota satu ke kota berikutnya, nggak boleh. Kayak kita umpamanya ke Jawa Barat, ke Jakarta, itu nggak boleh.
Apalagi anak-anak muda Pak, yang usianya masih muda-muda Pak ya, dilarang oleh orang Yahudi mereka datang ke Masjidil Aqsa. Dilarang. Itu jahatnya orang apa? Yahudi. Makanya Allah nyatakan pada Al-Quran itu Pak, orang yang paling sadis, orang yang paling jahat permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman itu orang Yahudi. Apa kata Allah? La tajidanna asaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud. Sungguh kamu akan dapati manusia yang paling jahat permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang Yahudi. Makanya sampai sekarang Palestina belum bisa merdeka. Nah, kalau bapak-bapak pengen dapat mati syahid di dunia wal akhirah, boleh tuh turun ke Palestina Pak. Kemudian yang kedua Pak, mati syahid di dunia faqat. Mati hanya di dunia saja. Ini orang-orang yang berperang Pak ya, bukan niat membela agama Allah, tetapi karena ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan, pengen dapat sematan pahlawan nasional. Syahid dia Pak di dunia, tetapi tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Karena niatnya berjuang bukan karena Allah, tapi niatnya berjuang karena ingin mendapatkan predikat sebagai pahlawan nasional. Iya, ini juga kadang hati-hati nih orang-orang yang memperjuangkan pahlawan nasional supaya dia benar-benar mukhlis Pak dalam berjihad. Maka dulu Al-Maghfurlah ya, masih hidup nggak mau untuk ngaku sebagai apa? Pahlawan nasional. Karena kalau masih hidup takut ada rasa itu tadi, sehingga nilai perjuangan syahidnya tidak didapatkan. Makanya Al-Maghfurlah namanya kan Al-Maghfurlah Al-Mujahid fi sabilillah. Setelah beliau wafat baru diperjuangkan sebagai pahlawan nasional. Karena kalau udah mati ya udah nggak ada perasaan pengen dipuji orang Pak ya. Nah para bapak hadirin dan hadirat sekalian, kemudian mati syahid yang ketiga itu mati syahid fil akhirah faqat. Mati syahid yang di akhirat doang, termasuk orang yang terkena wabah taun ini Pak. Ini orang yang tercatat mati syahid di akhirat. Makanya saya bilang tadi apa? Almarhum ini bahagia Pak. Di mata kita kayaknya gimana gitu Pak ya, orang mati kena apa tuh? Covid ya, takut Pak ya. Tapi di mata agama, di mata Allah, orang yang mati terkena wabah taun Covid kayak gini dicatat sebagai orang yang mati syahid di akhirat kelak. Nah ini yang jarang Pak ya. Makanya orang-orang saudara-saudara kita Pak ya, yang terkena COVID-19 mati karena Allah Pak ya, mereka berjuang mati-matian melawan sakit Pak. Kata yang kena Pak ya, sakitnya itu COVID sakit banget katanya, sakit banget, napas kagak bisa napas, sesak, leher sakit, badan panas, muka kayak di seromongin apa tuh api tabunan di depan gitu Pak, panas. Saya punya teman tuh alhamdulillah Pak sembuh selama 1 bulan dia, tapi selama itu pula luar biasa. Kata teman saya, Ji jangan sampai lo sakit Ji, jangan sampai kena lo, sakit banget. Mudah-mudahan ya Pak, sakitnya yang dirasakan oleh almarhum ketika melawan penyakit COVID-19 ini justru malah menghapus dosa-dosa yang almarhum punya, sehingga almarhum
kembali ke hadapan Allah dengan membawa predikat apa? Predikat mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kepada keluarganya, istrinya, ya, udah senang dah, senang, nggak usah ditangisin, nggak usah diratapin dah, senang. Karena almarhum ini Pak, yang Rasulullah sebutkan adalah sebagai rahmat lil mukminin. Makanya ada satu riwayat dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang taun. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa itu taun? Taun yang menyebar, yang mematikan itu. Kata Nabi, kana adaban yab'athuhu Allah ala may yasha faja'alahu Allah rahmatan lil mukminin. Bahwa taun itu adalah azab. Kata Rasulullah, azab buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang bermaksiat. Tetapi taun ini adalah rahmat lil mukminin. Makanya sangat berbahagia Pak. Itu yang saya bilang tadi, kebahagiaan yang tidak didapat oleh orang-orang yang matinya bareng Pak di situasi COVID-19. Tapi kan banyak juga orang yang mati tidak apa? Tidak COVID, tapi karena mati memang sudah punya penyakit apa? Bawaan Pak. Oleh karena itu buat kita Pak, buat kita yang masih hidup Pak ya, tinggal hanya menunggu antrian giliran. Ketika kita ngantri Pak ya, tinggal nunggu ngantrian aja. Besok mungkin kita mati, lusa mungkin kita mati, bulan depan mungkin kita mati. Pertanyaannya adalah ketika kita mati, sudah siapkah kita? Apa yang akan kita bawa? Bekal apa yang kita bawa? Karena mati itu pulang kampung Pak. Orang yang pulang kampung biasanya senang apa sedih? Senang. Semua orang yang pulang kampung senang. Makanya almarhum ini senang, bahagia. Oleh karena itu kita yang masih ada, masih hidup, coba kita siapkan supaya kita pulang kampung dalam keadaan bahagia, senang, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah pesan dalam surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa orang yang pengen berharap bertemu Allah, kuncinya dua, falyamal amalan soleh, banyak-banyak bawa amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahad, jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Tuh Pak, pesan Allah dua udah. Kalau pengen ketemu Allah, bawa amal soleh, jangan sekutukan dia, jangan musyrik. Karena orang Pak kalau menyekutukan Allah, seberapa banyak ibadahnya, walaupun sholatnya sering berjamaah, dia juga sering berinfak, sering jariyah, baik sama orang. Tapi kalau dia masih menyekutukan Allah, maka amal-amal ibadah itu enggak ada artinya, sia-sia. Makanya jangan sekali-kali wala yusyrik, jangan engkau sekutukan dengan apapun Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan Pak ya, kita berharap dan kita berdoa semoga kita yang masih hidup Allah catat orang-orang yang mati dalam keadaan beragama Islam yang sempurna, orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu mati dalam keadaan husnul khotimah, dan kami berlindung ya Allah, jauhkan jangan sampai kami mati dalam keadaan su'ul khotimah. Terima kasih dan mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.